All New PCX 160 2025 Indonesia bakal rilis tahun depan nih. Kira-kira banyak nggak perubahan dari PCX Eropa sama PCX Indonesia? Jauh, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun ini. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin ya geng. Dan untuk PCX ataupun NMAX, kedua masterpiece dari dua pabrikan ini emang udah menjadi kompetitor sejak lahir mungkin ya guys ya. Ya, walaupun untuk PCX kayaknya lebih awal mengaspal di Indonesia ya guys ya, walaupun di TPU, tapi dengan kemunculan dari NMAX, keduanya ini emang sudah menjadi kompetitor pesaing sejak mereka muncul. Dan untuk PCX sendiri, terutama di pasaran Eropa ataupun di Inggris sana, ternyata mereka juga saling menyalin nih kayak untuk mempertahankan siapa nih juara teratas dalam penjualannya. Untuk PCX sendiri, mereka itu udah terjual lebih dari 140.000 unit loh sejak tahun 2010 di Inggris sana geng. Dan untuk datanya ataupun angka-angka ini, mereka itu memang salib menyalip untuk menjadi yang teratas di Eropa sana geng. Dan kembali lagi geng, untuk PCX 160 versi tahun 2025 untuk Indonesia ini memang masih menjadi tanda tanya banget ya guys ya. Ya, untuk PCX 2025 terutama yang versi Eropa ini, walaupun mereka ini rilis dulu di Eropa sana, tapi untuk komponennya, untuk beberapa bagian atau part-partnya itu memang diproduksi di Indonesia sini ternyata geng. Jadi ada beberapa bagian yang diimpor dari Indonesia sini. Dan apakah untuk perubahan ataupun wujud dari PCX 2025 untuk yang versi Indonesia akan banyak berubah ataupun berbeda dari PCX Eropa? Kayaknya sih untuk perubahan-perubahan atau perbedaan itu kayaknya minim ya guys ya, karena ya memang sebagian besar ataupun bagian banyak part dan bagian komponen-komponennya itu memang dibawa dari Indonesia. Dan kemungkinan yang berubah nantinya ya mungkin di area-area kecil seperti mungkin di area velg, di area ban ataupun di area shock breaker ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk PCX Eropa, desainnya itu enggak meninggalkan generasi yang sebelumnya ya guys ya, cuma dibuat kalau dari samping nih kesan speedbootnya itu memang masih kuat terlihat, masih bisa kita lihat dengan jelas banget ya guys ya. Tapi di sana Honda memberikan aksen-aksen garis-garis yang lebih agresif mungkin. Dan untuk di area buritan ya ini udah cakep sih, tapi nggak ada perubahan mungkin ya. Mungkin yang akan menjadikan perubahan ataupun perbedaan ya mungkin di tipe motornya sendiri ya guys ya. Kayaknya PCX ini terdiri dari dua tipe geng. Ada yang versi standar dan ada versi satunya itu versi DX. Nah, untuk versi standar ini fitur-fitur yang digendongnya pun bisa dikatakan enggak terlalu berbeda jauh dengan generasi sebelumnya geng. Untuk perubahannya mungkin cuma di area itu geng, apa namanya, di area speedometernya. Untuk yang versi standar ini mereka menggunakan speedometer LCD kayaknya ya guys ya. Kemudian perbedaan yang lain mungkin ya guys ya, mungkin berada di area shock breaker-nya. Jadi nanti shock breaker-nya itu ada dua ya, varian pilihan seperti itu geng. Jadi untuk shock breaker-nya mungkin untuk dua varian ini Honda memberikan perbedaan ya guys ya. Mungkin untuk yang varian standar mereka masih mempertahankan shock breaker yang seperti generasi sekarang alias tanpa tabung. Dan untuk yang versi DX mungkin shock breaker belakangnya itu menggunakan yang tipe tabung. Dan untuk pengereman ternyata untuk yang versi Eropa ini baru menggunakan dual cakram alias cakram depan dan belakang
di generasi ini ya guys ya. Untuk generasi sebelumnya ternyata masih menggunakan pengereman tromol untuk yang di bagian belakang. Berarti untuk yang di Indonesia bisa dikatakan lebih improve ya guys ya untuk sistem pengeremannya. Dan untuk tipe yang DX, untuk speedometernya, panel speedometernya udah dilengkapi dengan layar TFT 5 inch dengan lampu latar ataupun saklar yang dapat diatur semau kalian, geng. Juga dilengkapi dengan konektivitas untuk smartphone alias Honda Road Sync. Seperti itu, geng. Adapun fitur lain seperti HSTC alias traction control itu untuk PCX sekarang memang sudah ada ya guys ya. Tapi ini mungkin lebih ataupun sebagai gimmick-gimmick aja. Ada ECU baru, terus posisi katalis juga baru. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah nantinya si PCX 160 versi 2025 yang untuk Indonesia akan mengalami perbedaan dengan yang udah muncul di Eropa sekarang ya guys ya. Ya kalau kalian cermati untuk yang versi Eropa itu bagian velgnya itu masih sama ya guys ya. Masih sama dengan generasi yang ada sekarang guys. Nah kayak yang kita tahu juga kalau Honda itu paling senang improve di bagian-bagian kecil. Nah mungkin ini yang akan dilakukan AHM ya guys ya untuk PCX yang versi Indonesia. Mungkin mereka akan membuat revisi-revisi lagi kali di area velg-velgnya geng. Jadi untuk velgnya nanti akan berbeda lagi dari generasi yang sekarang ini masih ada. Tapi untuk bagian bodi, bagian perlampuan, terus bagian fitur kayaknya nggak ada perubahan yang cukup signifikan geng. Alias masih ya bisa dikatakan 11-12 lah geng. Ya kita bisa lihat ataupun ambil contoh dari Scoopy pun mereka itu perubahannya enggak terlalu yang melejit banget meninggalkan generasi sebelumnya. Enggak, kan masih bisa dikatakan mirip-mirip ya guys ya. Nah ini juga yang mungkin akan dilakukan Honda terhadap PCX yang versi Indonesia geng. Masih sama, bisa dikatakan sama seperti yang versi Eropa. Tapi mungkin dengan sentuhan-sentuhan manis di beberapa bagian-bagian yang biasa mendapat perubahan seperti bagian velg ataupun bagian yang lainnya geng. Dan untuk mesin kayaknya mesin masih akan dipertahankan. Untuk VTEC ya mungkin akan dikabulkan ataupun terjadinya itu kayaknya minim ya guys ya. Kalaupun VTEC-nya ada nanti harganya pun bisa lebih mahal kali dari NMAX Turbo. Oke gang, mungkin cukup sekian dulu. Makasih banget udah nonton, sampai ketemu lagi.